bukannya mengusulkan perubahan rancangan undang-undang KPK. Saya ini minta KPK dibubarkan. Sehingga KPK itu jangan dibiarkan jadi public hero kayak begitu. Mana ada negara ada public hero, lembaga. Ya bubarkan, kembalikan ke kepolisian dan kejaksaan. Adalah KPK tutup aja. Publik diingatkan pada peristiwa masa silam di mana sejumlah komisioner dan penyidik KPK seperti Chandra Hamsa, Bibit Samatrianto, Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Novel Baswedan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian. Namun kasusnya tidak sampai di pengadilan. Kala itu, para pembelanya ramai-ramai menyebut tindak penyidik kepolisian telah melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Orang-orang di KPK dianggap sebagai malaikat yang bersih dan sudah selesai dengan masalah hidupnya. Tapi kenyataannya apa? Justru beberapa oknum di KPK terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti merusak barang bukti, mencuri, dan memeras. Masih pantaskah kita membelanya? Mari kita ingat lagi kasus 2 oknum penyidik KPK pada Oktober 2017 silam, yakni Roland Ronaldi dan Harun yang dinyatakan bersalah oleh pengawas internal KPK karena terbukti telah merusak barang bukti KPK. Kedua oknum yang berasal dari kepolisian tersebut telah menghapus dan menyobek beberapa lembar catatan keuangan 2 perusahaan milik Basuki Hariman yang berisi sejumlah pengeluaran uang ke pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Seperti ditulis Tempo.co, 7 April 2017, Roland bersama Harun ditenggarai menghilangkan 15 lembar catatan keuangan 2 perusahaan milik Basuki Hariman, PT Impeksindo Pratama dan PT Aman Abadi Nusa Makmur. Kemudian, masih sekitar April 2017, Roland dan Harun dilaporkan kepada pengawas internal KPK karena membubuhkan tip X dan merobek lembaran catatan bukti kasus suap. Lantas, pada 13 Oktober 2017, pengawas internal KPK menyatakan 2 penyidik tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berat, yakni dikembalikan ke kepolisian. KPK berharap kepolisian menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Roland dan Harun. Tidak tahunya, 27 Oktober 2017, surat telegram dari kepolisian menyatakan Harun mendapat promosi sebagai perwira menengah di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Demikian pula dengan Roland. 8 Maret 2018 melalui surat telegram kepolisian, ia mendapat promosi diangkat menjadi Kepala Kepolisian Resort Cirebon. Tahun ini, tepatnya 8 April 2021, KPK lagi-lagi dihebohkan atas kasus pencurian berupa emas seberat 1,9 kg oleh pegawai KPK berinisial Igas. Berdasarkan sidang etik Dewan Pengawas KPK, Igas terbukti mengambil barang tersebut dan menggadaikannya senilai 900 juta rupiah. Dikutip dari laman kontan.co.id, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Pangabean, mengungkapkan pegawai KPK berinisial Igas dinyatakan bersalah dan dipecat dari anggota Satgas menyimpan, mengelola barang bukti di Direktorat Barang Bukti KPK. Perbuatan tersebut tergolong tindak pidana. Menurut Tumpak, Igas mengambil barang bukti yang ada di penyimpanan dalam perkara tersangka Yaya Purnomo. Diketahui, Yaya Purnomo adalah pejabat di Kementerian Keuangan yang menjadi tersangka
mafia anggaran di beberapa pemerintah daerah. Yaya Purnomo telah divonis hukuman 6,5 tahun penjara, ditambah denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Hal yang memalukan lagi, KPK baru-baru ini, tepatnya 20 April 2021, Divisi Propam Polri bersama KPK menangkap penyidik Polri pada penugasan KPK berinisial SR. Dilansir Tempo.co, SR diduga meminta uang dengan nominal hampir 1,5 miliar rupiah kepada Wali Kota Tanjung Balai HM Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya. Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo melalui pesan teks mengatakan, Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK AKP SR pada 20 April 2021 dan telah diamankan di Divisi Propam Polri. Ferdi menjelaskan, penyidikan atas dugaan pemerasan itu bakal dilakukan oleh KPK. Namun, Polri akan tetap berkoordinasi mengawal penyidikan. Masih akan diproses pidananya di KPK terkait kasus suap dan masalah etik. Nanti kami koordinasikan dengan KPK. Jelas Ferdi Sambo. Peristiwa memalukan yang dilakukan oleh oknum di KPK ini tentu mencoreng nama lembaga anti rasuah tersebut. Wajar saja jika mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di berbagai kesempatan kerap kali menyuarakan KPK harus segera dibubarkan. Sikap Fahri Hamzah yang sering menyuarakan agar KPK dibubarkan dinilai oleh berbagai pihak bahwa logika Fahri kacau. Fahri malah dituding punya konflik kepentingan dan tidak memperkuat untuk menghilangkan korupsi yang sudah menggerogoti bangsa ini. Padahal pernyataan Fahri bubarkan KPK adalah untuk memancing orang berpikir. Ia mengingatkan bahwa tidak no simple cure demokrasi atau tidak ada panacea dalam kehidupan berdemokrasi. Pemahaman Fahri berdasarkan Undang-Undang KPK, lembaga anti rasuah harus bubar lantaran kejaksaan, Polri, dan pengadilan masih belum efektif untuk menegakkan hukum. KPK masih belum berhasil untuk membenahi hal tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, kepolisian dan kejaksaan masih belum dipercaya oleh publik. Di sisi lain, KPK pun tetap harus bubar bila telah berhasil dalam memberantas korupsi. Makanya saya mengatakan, kalau kamu tidak bereskan ini, berarti kamu gagal. Kalau kamu mengatakan ini sudah beres, harusnya kamu sudah bubar. Kan begitu? Ujarnya. Lebih lanjut, Fahri meminta kepada Presiden harus memberikan tabel waktu alias timetable kepada KPK untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. KPK diberikan senjata paling besar di antara kedua institusi, yakni kepolisian dan kejaksaan. Tentu bangsa ini masih percaya kepada KPK dan berharap betul agar korupsi yang menggerogoti uang negara bisa hilang. Namun, dengan melihat kejadian yang mencoreng nama KPK tersebut, pasti rakyat akan sependapat dengan Fahri Hamzah. Bubarkan KPK. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.